Nah, apa nerangin apa? Ya tentang Nabi Muhammad ya, apa sih nggak boleh digambar atau enggak? Ini yang boleh digambar kan wajahnya Nabi Muhammad. Terus ada yang komentar nanti keserian. Betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Atasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ighfir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa 'amalan wa maghfiratan wa ridwan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din, nawaitu ta'alluma wat ta'lim wajtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah. Nah, kemarin kita membahas tentang madhab di dalam perbuatan hewan ikhtiari. Nah, hewan ikhtiari itu adalah hewan yang memiliki irodah, dia memiliki keinginan. Atau secara modern kita bisa bilang itu hewan yang punya emosi. Nah, hewan yang punya emosi itu nanti kita bisa melihat dari hewan-hewan yang seperti ini akan muncul pergerakan-pergerakan, ya, akan muncul perbuatan-perbuatan. Nah, yang menjadi masalah itu perbuatan orang yang atau perbuatan hewan yang mana hewan ini punya emosi, itu sebetulnya ciptaan siapa? Nah, ini inti permasalahannya. Jadi yang ditanyakannya itu. Dan dari pertanyaan ini nanti akan keluar beberapa jawaban. Di antara jawabannya itu ada jawaban yang mengatakan bahwa perbuatan hewan ikhtiariyah. Jadi supaya kita gampang lah ya, kita katakan saja perbuatan manusia begitu. Perbuatan manusia itu diciptakan oleh siapa? Ada yang mengatakan bahwa perbuatan manusia ini diciptakan oleh manusia sendiri. Nah, jadi ini bukan masalah pertanggungjawaban. Apakah manusia itu bertanggung jawab atas perbuatannya atau tidak? Bukan itu permasalahannya. Permasalahannya siapa yang menciptakan perbuatan manusia ini. Nah, kemarin ada 3 madhab itu ya. Madhab yang pertama itu yang mengatakan bahwa perbuatan manusia itu diciptakan oleh manusia itu sendiri. Dan ini adalah madhab qadariyah. Nah, yang kedua, perbuatan manusia ini diciptakan oleh Allah, yang mana liqudratil azaliyah faqat min ghairi muqaranatin liqudratin haditsatin, yang mana ini hanya terjadi karena kudrah Allah saja. Jadi manusia tidak ada pertanggungjawaban di dalam perbuatan mereka. Nah, ini adalah pendapatnya Jabariyah. Nah, ini harus dipahami, bukan pendapatnya Jabariyah, bukan sebetulnya itu. Tapi orang yang berpendapat seperti itu kita kelompokkan menjadi kelompok Jabariyah. Jadi bukan begini, ini ada orang nih, kelompok orang, mereka itu mengatasnamakan Jabariyah. Kemudian mereka berpendapat bahwa perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah saja dan tidak ada pertanggungjawaban dari perbuatannya. Bukan seperti itu. Tapi jika ada orang yang berpendapat bahwa perbuatannya ini adalah diciptakan oleh Allah saja dan dia tidak akan dipinta pertanggungjawabannya, nah ini adalah Jabariyah. Jadi kita mengelompokkan orang itu sebagai Jabariyah. Nah, adapun ahlu sunnah wujudul af'ali kulliha bil qudratil azaliyati faqat ma'a muqaranatil af'alil ikhtiyariyati li qudratin hadisatin la ta'thira laha la mubasyaratan wala tawalludan. Adapun madhabnya ahlu sunnah itu mengatakan bahwa perbuatan itu seluruhnya
dia hasil oleh kudrohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang azali, tapi disertai dengan perbuatan ikhtiari bagi kudroh hadisah, yang mana kudroh hadisahnya itu tidak memiliki efek sama sekali, baik secara langsung atau secara tawalud. Nah itu. Jadi yang sulit difahami memang di sini adalah yang dinamakan kudroh hadisahnya itu, bukan kudroh azaliyahnya. Jadi kalau kita misalkan mengatakan pertanyaan ini, siapakah yang menjadikan perbuatan kita itu ada pada realita? Nah, ini adalah perkataan siapa yang menciptakan. Nah, jawaban ahlu sunnah itu jelas, yang menciptakan adalah Allah. Nah, dari sini kita sudah berbeda sama sekali dengan Qadariyah yang mengatakan bahwa perbuatan yang kita kerjakan itu adalah ciptaan kita sendiri. Nah, jadi sudah berbeda tuh dengan Qadariyah. Cuman kita masih sejalan dengan Jabariyah. Karena Jabariyah pun berkata bahwa perbuatan kita itu diciptakan oleh Allah. Apa yang membedakan kita dengan Jabariyah? Istilah ini yang dinamai kudroh hadisah. Nah, istilah kudroh hadisah itu sebetulnya apa? Istilah kudroh hadisah itu, jika kita menjelaskan dengan bahasa yang simpel saja ya, itu adalah perasaan kita di dalam bebas untuk melaksanakan perbuatan apapun yang kita inginkan. Nah itu, secara ini penjelasan, bukan penjelasan tahqiq, tapi untuk mendekatkan kepada pemahaman. Nah kan kita itu ada dua jenis perbuatan nanti di dalam diri kita itu. Ada perbuatan yang namanya idtirori, ada perbuatan yang namanya ikhtiari. Nah, perbuatan idtirori itu dia adalah perbuatan yang kita sendiri tidak memiliki kesadaran bahwa kita itu memiliki kebebasan untuk mengadakan atau mentiadakan perbuatan itu. Seperti perbuatan apa misalkan? Seperti perbuatan menggigil tatkala kedinginan. Orang tatkala menggigil kedinginan itu perbuatan. Jadi ada gerakan di dalam tubuhnya itu. Apa bedanya dengan perbuatan makan? Sebetulnya dari segi adanya perbuatan sama saja sebetulnya antara menggigil kedinginan dan perbuatan makan. Kalau para ulama dahulu itu suka mengibaratkannya antara menggigil kedinginan dengan gerak memukul, menempeleng, ngepret. Nah, bedakah perbuatan menggigil kedinginan dan nempeleng itu? Beda. Dari segi apa? Dari segi menggigil itu kita tidak punya kontrol untuk melakukan atau menghentikannya. Adapun menempeleng itu kita ada kontrol di dalam mengerjakan atau meninggalkannya. Nah, dilihat dari segi perbuatan, yang mana perbuatan itu hakikatnya adalah gerak atau diamnya anggota badan, sama saja sebetulnya antara menggigil kedinginan dan menempeleng itu sama. Apa samanya? Sama-sama perbuatan badan. Nah, dilihat dari segi perbuatan badannya itu, siapakah yang menciptakan hasilnya perbuatan itu? Nah, ahlu sunnah wal jamaah menjawab itu adalah Allah yang menciptakan adanya, baik itu menggigil kedinginan atau menempeleng. Lah kemudian Jabariyah pun mengatakan hal yang sama. Kata Jabariyah pun itu yang membuat adalah Allah. Lah kemudian jika Jabariyah berkata seperti itu, ahlu sunnah berkata seperti itu, berarti kan berbeda. Pasti ada yang membedakan. Di mana perbedaannya antara Jabariyah dan ahlu sunnah? Perbedaannya, kita ahlu sunnah mengakui bahwa perbuatan yang sebelumnya didahului oleh pilihan bebas itu disebutkan dia disertai dengan kudroh hadisah. Dia disertai dengan kuasa yang baru begitu. Kudroh hadisah itu terjemahannya kuasa yang baru. Atau ini apa? Rasa bisa. Nah, rasa bisa itu istilahnya kudroh hadisah. Ya, kudroh hadisah. Nah, sehingga kudroh hadisah ini dia akan menjadi tempat permintaan pertanggungjawaban. Nah, makanya kalau perbuatan ini dia tidak didahului oleh kudroh hadisah, dia tidak akan dipintai pertanggungjawabannya.
Contoh misalkan orang yang membunuh tatkala dia itu dalam keadaan sleepwalking. Apa itu? Tidur sambil berjalan itu. Ngalindur, cek bahasa orang namanya. Nah, dia kan membunuh itu apa? Membunuh itu sebetulnya perbuatan dia misalkan membunuh dengan pisau misalkan ya. Dia adalah perbuatan menggerakkan pisau yang ada di tangannya. Jadi perbuatan menggerakkan tangan. Yang mana di tangannya itu ada pisaunya. Lah kemudian pisau ini kena misalkan sama apa? Sama dadanya orang. Ke dadanya orang lain. Nah, dari perbuatan geraknya tangan ini, yang mana tangan ini dia sedang menggenggam pisau, kena ke dalam dada orang lain, mengakibatkan orang lain ini mati. Nah, di dalam hakikat sebetulnya yang menjadikan orang ini mati bukan hujaman pisaunya, bukan. Tapi yang menyebabkan orang ini mati Allah sebetulnya. Allah lah yang mematikan. Hakikatnya begitu. Cuman kita kan ada di dunia asbab, di dunia sunnatullah. Jadi kita mendapatkan hubungan antara matinya orang ini dengan gerakan tangan yang dimana di tangan itu ada pisaunya. Kita mendapatkan hubungan itu. Nah, kemudian gerak tangan ini sebetulnya diciptakan oleh siapa? Allah. Oleh Allah sebetulnya. Gerak tangan ini diciptakannya oleh Allah. Tapi kenapa si orang ini kok harus bertanggung jawab atas perbuatannya? Yang mana perbuatannya ini adalah diciptakan oleh Allah. Kenapa orang ini harus bertanggung jawab? Karena ada pilihan itu. Karena dia ada pilihan. Makanya orang yang ngalindur tadi, yang sleepwalking, tatkala dia itu menusukkan pisau ke dada orang, apakah menusukannya itu didahului dengan pilihan bebas? Tidak. Tidak. Lah karena itulah tidak ada pertanggungjawaban. Termasuk orang yang gila. Orang yang gila itu kalau tatkala dia ingin bergerak, apakah didahului oleh pilihan bebas? Tidak. Enggak kan, makanya disebut gila juga kan. Nah, jadi jangan sampai kita mengatakan bahwa perbuatan kita ini dihasilkan oleh kita. Oleh karena itulah kita harus bertanggung jawab. Bukan seperti itu. Kenyataannya perbuatan kita itu diciptakan oleh Allah. Cuman ada perbuatan-perbuatan yang mana perbuatan itu didahului oleh kudroh hadisah tadi. Yaitu keinginan kita. Nah, itulah perbedaannya Ahlus Sunnah dan Jabariyah. Kalau dengan Qadariyah sudah beda dari awal. Karena Qadariyah itu mengatakan bahwa perbuatan kita itu diciptakan oleh diri kita sendiri. Dan ini penting ya. Di sini ada penjelasan. Tandariju mas'alah af'alil hayawan al-ikhtiyariyah dimnal masail al-ma'rifiyah al-qat'iyah. Hadhil qat'iyat qassamaha hujatul Islam ila aqsamin thalathatin, kalamiyatin wa usuliyatin wa fiqhiyatin. Jadi masalah perbuatan hewan yang ikhtiari itu ada di dalam permasalahan ma'rifiyah al-qat'iyah. Dia ada di dalam permasalahan yang qat'i. Maksud yang qat'i itu apa? Yang kita tidak boleh salah di dalam menghukuminya. Ya, karena qat'i itu dia dalalahnya jelas 100%, tidak mungkin salah. Tatkala sesuatu ini ke dalam ilmu ada dalalah secara 100%, maka yang ditunjukkan oleh dalil 100% ini kita tidak boleh salah di dalam menghukuminya. Nah, Imam Al-Ghazali memandang bahwa permasalahan hukum, permasalahan perbuatan hewan ikhtiari ini, dia masuk ke dalam permasalahan yang qat'i. Dalam pengertian, engkau jangan sampai salah menghukumi, engkau jangan sampai salah mengiktikodi tentang perbuatan hewan ikhtiari. Kalau tadi bahasa simpelnya tentang perbuatan manusia ini, siapa yang menciptakan? Yang mana oleh Hujatul Islam, perkara-perkara yang qat'iyah ini dibagi 3. Ada kalamiyah, ada usuliyah, ada fiqhiyah. Fal kalamiyatu al-aqliyatul mahdhah wal haqqu fiha wahidun wa man akhtaha fahuwa athimun kamas'alati hudusil alam wa isbatil muhdisi wa sifatihi wa bi'tsatir rusuli wa sifatihim wa mas'alatuna huna dakhilatun fiha. Yang pertama itu masalah qat'iyah yang kalamiyah.
yang akliyah, jadi yang murni akli. Dalam permasalahan ini yang benar hanya satu. Yang benar hanya satu. Jadi si realita ini dia tidak ada alternate reality, dia tidak ada realitas alternatif. Dia pasti yang benar ini hanya satu. Nah, di dalam perkara yang benar ini hanya satu, maka tatkala orang ini memiliki i'tiqad yang berbeda dengan perkara yang benar ini, maka dia berdosa. Bahwa athimun. Seperti apa? Seperti masalah barunya alam. Nah, apakah alam ini pernah tidak ada? Lihat, pertanyaan ini jawabannya hanya satu. Dia tidak punya jawaban alternatif. Iya kan? Apakah alam ini pernah tidak ada atau tidak? Jawabannya hanya satu. Imma iya, imma tidak. Dan yang benar itu iya. Alam ini pernah tidak ada. Tatkala alam ini pernah tidak ada, bisakah sekarang seseorang mengiktikodi, punya keyakinan bahwa alam ini tidak pernah tidak ada? Bisa. Ya bisa-bisa saja kan? Bisa saja. Nah, bagaimana orang seperti ini dihukumi oleh agama? Imam Ghazali mengatakan orang yang iktikodnya berbeda dengan kenyataannya di dalam hal-hal yang qat'iyah seperti ini, dia berdosa. Nah, kemudian kamas alati hudusil alam, seperti masalah barunya alam, wa isbatil muhdis wa sifatihi, dan seperti menetapkan adanya Allah dan sifat-sifatnya Allah. Itu pun tidak ada alternate reality. Allah itu satu. Makanya mengenal Allah itu harus sama. Ya. Jadi tidak boleh berbeda di dalam perkara-perkara yang memang akal manusia bisa sampai ke situ. Nah, nanti ada perbedaan orang A dan orang B tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, tapi landasannya harus sama. Misalkan padahal adanya, padahal Allah itu kidamnya, padahal Allah itu bakoknya, wahdaniyatnya, mukhalafah lil hawadits, itu semua harus sama karena Allahnya cuma satu. Nah, kalau misalkan Allahnya cuma satu, kemudian pengetahuan saya atau keyakinan saya tentang Allah itu berbeda dengan B, dengan Zaid, kita itu harus berdebat. Nggak boleh mengatakan ya sudahlah Zaid itu kan pandanganmu tentang Allah kan demikian, pandangan saya tentang Allah beda lagi. Nggak boleh, karena Allahnya pun satu dan realitanya hanya satu. Makanya harus tepat apa yang kita hukumkan terhadap Allah. Nah, di sini tidak boleh ada toleransi di dalam berpikir, bukan toleransi dalam bersikap. Kalau toleransi dalam bersikap ya sudah nggak ada masalah lah. Ya, kalau saya itu suka bilang kayak gini, Bu Haji. Kan suka ada pertandingan 17 Agustus ya. Nah, 17 Agustus itu kan suka ada pertandingan pakai bakiak tuh. Ya kan pakai bakiak. Pakai trompa. Itu kan kita suka misalkan ada berapa grup tuh, ada 5 grup ya. Di sini startnya, di sana finishnya. Itu kalau kita satu grup sama Kristen, sama Yahudi ya, sama Buddha, sama Hindu misalkan, sama Persis misalkan, kita satu grup sama Wahabi. Udah nggak usah ngomongin agama. Pokoknya pakai sendalnya kita mau gerak yang mana dulu. Mau kiri dulu kanan. Mau kiri dulu, mau kanan dulu. Udah jangan Yesus ini siapa? Ya kelamaan, orang udah nyampe mana. Ya kan? Jadi sama kita di dalam hidup bernegara itu nggak usah mempermasalahkan hal-hal kayak gini. Kalau kita itu sebagai bangsa tujuannya apa? Menjadi bangsa yang bermartabat. Ya sudah, nggak usah ngobrolin tauhid. Yesus itu siapa? Allah itu siapa? Nggak usah, udah. Kita bikin saja apa goal kita 5 tahun ke depan, apa goal kita 10 tahun ke depan, supaya kita sebagai bangsa tidak ketinggalan. Udah, Allah itu siapa? Gak usah dibahas. Kamu itu sholatnya gimana, pakai kunut atau enggak? Gak usah dibahas. Tapi kalau kita sudah masuk masalah agama, beda lagi urusannya. Ini harus dibahas begitu. Namun kita masuk bab agama kan? Nah, begitu. Jadi kalau di dalam hal agama ini harus jelas. Kita ini ngomongin apa? Kita ini ngomongin nanti di akhirat itu yang benar siapa? Oh yuk kita ngobrol. Allah itu sifatnya bagaimana? Gitu kan? Nah, kalau kita dari awalnya udah mau pakai bakiak, jalan 25 meter, udah yang kayak gitu gak usah diobrolin. Obrolnya cuma satu aja. Mau kanan dulu, mau kiri dulu. Gitu. Atau mau bareng dua-duanya. Ada mah jadi pocong ya, pocong bakiak. Jatuh bareng-bareng. Bareng-bareng pocong bakiak. Nah itu. Jadi ini kan masalahnya bukan masalah toleransi lah, bukan masalah toleransi di dalam bersikap. Toleransi di dalam bersikap itu udah gak usah diajarin lagi. Ini maksudnya toleransi di dalam berpikir.
Nah, ini tidak boleh ada toleransi di dalam berpikir. Jika kita pengetahuan tentang Allah berbeda, harus settle, harus diselesaikan. Karena jika tidak diselesaikan, pasti salah satu salah. Iya. Karena realitanya hanya satu, begitu. Iya. Nah, kemudian wabithatir rusuli wasifatihim, dan pengutusan para rasul dan sifat-sifat mereka. Ini pun harus sama. Ya, tidak boleh berbeda. Menurut kamu siapa Agus itu dia nabi atau bukan? Menurut saya mah nabi, acek saya mah bukan. Ya udahlah. Nggak boleh itu kayak gitu. Ya, nggak boleh kayak gitu. Kalau nabi ya nabi, kalau bukan ya bukan. Apakah Muhammad bin Abdullah itu nabi atau bukan? Ya kalau nabi ya nabi, kalau bukan ya bukan. Jadi harus seperti itu, harus saklek, harus selesai. Begitu. Tidak ada toleransi di dalam kesalahan berpikir. Wa mas'alatuna huna khalqul a'malahu subhanahu dakhilatun fiha. Kemudian masalah kita yang kita bahas di sini yaitu perbuatan kita, yang mana perbuatan kita itu pada hakikatnya apa? Apakah dia itu ciptaan Allah atau bukan? Ini pun termasuk masalah yang kita tidak boleh salah, begitu. Ya. Kita tidak boleh, ya sudahlah, kamu kan punya sangkaan bahwa perbuatanmu itu ciptaan Allah. Saya mah enggak, perbuatan saya perbuatan saya. Ya, bentar, nggak boleh kayak gitu. Ya harus selesai. Karena salah satu di antara kita pasti salah. Ini tidak ada toleransi. Qadariyah. Nah itu berarti dia qadariyah. Usuliyah fikih nanti nggak usah dibahas lagi. Ya, lamaan banyak. Nah sekarang sudah selesai lah itu. Ada pertanyaan nggak? Pak Ustadz mau tanyanya ini, kenapa harus ketika tadi yang Pak Ustadz tentang agama itu memang betul harus diperdebatkan? Iya. Atau hanya untuk kita tahu bahwa kata Pak Ustadz kan ada juga ya yang toleransi yang itu. Kenapa yang ini harus benar-benar didebatkan? Karena tidak ada alternatif lain. Tidak ada Hanya alternatif satu lain. yang benar. Karena yang benar hanya satu. Jadi begini, kebenaran itu kadang-kadang dia tidak bisa diakses dengan mudah. Iya. Ya. Tapi kadang-kadang kebenaran pun bisa diakses dengan mudah, tapi masih terjadi perdebatan karena orang tidak mau mengakses, meskipun mengaksesnya itu mudah. Contoh misalkan kebenaran yang mudah diakses apa? Bentuk matahari. Bentuk matahari itu mudah sekali diakses itu. Matahari itu bentuknya gimana sih? Apa segitiga, apa segi empat, apa bulat? Mudah diaksesnya. Maka kalau kita misalkan mendengar ada orang mengatakan bahwa matahari itu bentuknya kotak, apakah kita akan membiarkan dia berkata seperti itu? Tidak. Tidak, dalam hal pemikiran. Ya dalam hal keseharian ya udah nggak apa-apa. Kamu bilang matahari kotak, besok kita main yuk Pangandaran, misalkan ya udah main aja, nggak ada masalah kan. Dalam hal sosial, sikap sehari-hari nggak ada masalah. Jadi ini bukan masalah sikap, ini masalah berpikir. Boleh tidak kita mengatakan, oh orang yang mengatakan matahari bulat benar, orang yang mengatakan matahari kotak juga benar. Boleh nggak berkata seperti itu? Tidak. Tidak boleh, itu mengkhianati pikiran, mengkhianati kebenaran. Nah, masalah-masalah yang sudah dirumuskan di dalam ilmu tauhid itu masalah-masalah yang bisa diakses kebenarannya. Makanya misalkan perkara yang tidak boleh berbeda apa? Di dalam hal Allah itu satu atau lebih. Itu tidak boleh berbeda. Jika ada orang mengatakan Allah itu lebih, kita harus mengatakan itu salah. Allah itu lebih dari satu. Kita harus mengatakan dia itu salah. Tidak boleh begini. Ya yang bilang satu ya benar, yang bilang banyak benar. Nggak boleh. Karena itu adalah kebenaran yang bisa diakses. Cuman mengaksesnya agak sulit memang begitu. Tapi bisa diakses. Ada kebenaran yang tidak bisa diakses. Ada. Contoh kebenaran yang tidak bisa diakses apa? Di antaranya bersentuhan kulit. Apakah bersentuhan kulit itu membatalkan wudhu atau tidak? Ada. Di sisi Allah. Oh, belum. Nggak tahu kan? Iya. Kalau Imam Syafi'i bilangnya batal, kalau Imam Malik bilangnya enggak. Saya bukan nanya katanya Imam Syafi'i, bukan nanya katanya Imam Malik, kata Allah. Nggak tahu lah, makanya terus ada nggak akses menuju ke kebenaran itu? Nggak ada akses, makanya yang nggak ada akses, yang bilang batal itu juga kira-kira, yang bilang nggak batal pun
Kira-kira terus apa kita bisa bilang kamu salah, saya benar? Bisa nggak bilang kayak gitu? Tidak. Nggak bisa, nggak usah. Ya udah biarin itu mah. Jadi maksudnya tuh jadi hal-hal yang udah tidak bisa ditolerir memang harus diperdebatkan. Betul. Karena jika tidak diperdebatkan nanti orang ini akan berkata-kata seenaknya. Dan orang-orang bisa terpapar sama perkataannya ini. Iya, Mempengaruhi yang lain. Ya minimalnya itu yang menjadi landasan argumen dia berkata seperti itu dipatahkan oleh kita begitu. Nah, itu yang disebut hujah nanti. Yang disebut hujah. Dan tugasnya para nabi di antaranya itu. Nah, demikian. Jadi ini gak boleh berbeda dalam hal-hal tauhid. Makanya ada istilah terkenal di pesantren itu. Di dalam perkara furu kita boleh berbeda, tapi dalam perkara usul tidak boleh berbeda. Karena tatkala begini ya Bu Haji. Kalau misalkan ya Pak Haji nih kena sama Bu Haji kena kulit bersentuhan nih. Terus Pak Haji wudu lagi, Bu Haji enggak misalkan. Kan paling-paling juga Pak Haji jadi Syafi'i, Bu Haji jadi Maliki, paling-paling begitu. Iya kan? Ya rusak-rusaknya begitulah. Ya sebetulnya pun tidak sesimpel itu juga sebetulnya. Cuma rusak-rusaknya begitu. Nah sekarang kalau masalah urusan Allah, yang satu percaya Allah ada, yang satu nggak percaya Allah ada, itu bukan jadi Syafi'i Maliki, itu jadi Muslim sama kafir. Itu sudah fatal itu. Yang ini punya pendapat bahwa Allah itu satu, Tuhan itu satu. Yang ini punya pendapat Tuhan itu banyak. Itu sudah bukan Syafi'i Maliki lagi urusannya. Itu urusannya sudah mukmin kafir. Pun termasuk hal ini, apakah perbuatan kita itu diciptakan oleh kita atau diciptakan oleh Allah? Nah, ini sudah bukan masalah Syafi'i Maliki lagi. Ini sudah masalahnya apa? Qadariyah, Jabariyah, Ahlussunnah. Sudah di situ. Sedangkan Qadariyah nanti ada yang mengatakan kafir, nanti ditamsil wajib. Bagaimana jika kita punya pendapat bahwa yang menciptakan perbuatan kita itu adalah kita sendiri? Itu sudah keluar agama Islam, itu sudah kafir. Nanti konsekuensinya bagaimana? Tidak akan keluar dari api neraka gitu. Jadi makanya paham sekarang kan ya? Kenapa beberapa masalah itu kita toleransi? Maksud toleransi di dalam berpikir begitu. Ya sudah, kamu gimana sih sholat ini? Tahu nggak kamu ikut siapa? Tahu, ikut siapa? Imam Malik. Oh ya sudah, berarti kamu Maliki, saya Syafi'i. Selesai kan? Gak ada masalah. Begitu. Nah yang jadi masalah tatkala urusan usul ini. Karena urusan usul ini nanti tatkala berbeda pendapat, bukan hanya berbeda madhab, tapi dia sudah beda agama gitu. Ya, makanya tauhid ini diaji ya agak serius. Karena kalau kita salah di tauhid itu sudah keluar agama. Dan kalau keluar agama konsekuensinya tidak akan keluar dari api neraka. Na'udzubillah ini. Nah, sekarang kita membahas satu permasalahan yang namanya kasab. Ya, kasab. Wa ammal kasbu fa huwa ibaratun an ta'alluqil qudratil haditsati bil maqduri fi mahalliha min ghairi ta'tsirin. Kasab adalah istilah dari ta'alluqnya kudroh hadisah, ta'alluqnya kudroh hadisah dengan makdur, pada tempatnya tanpa adanya efek. Nah, sebetulnya ini adalah pembahasan jalan keluar mengenai pertanggungjawaban manusia atas perbuatannya. Sekarang kan begini, kalau ternyata semua yang ada di dalam diri kita itu adalah diciptakan oleh Allah. Baik, berarti kalau saya sholat saya ini diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Kalau misalkan saya sampai zina, misalkan, auzubillah min dzalik, itu berarti saya zina itu diciptakan oleh siapa? Oleh Allah juga. Kalau saya mabok, berarti mabok itu diciptakan siapa? Allah. Diciptakan Allah juga. Sekarang lah kok Allah yang nyiptain, kok saya yang disiksa? Ini gimana ceritanya?
Iya kan? Ini sebetulnya dari situ keluarnya itu masalahnya. Lah kok Zaid, Khalid, Zaid disolatkan, ya yang bikin sholat di Zaid Allah. Khalid zina, yang bikin zina di Khalid ya Allah. Ya kalau misalkan Khalid sekarang dibikin zina sama Allah, kemudian Zaid dibikin sholat sama Allah, ya kenapa tuh Khalid harus disiksa karena zinanya? Wong yang bikin zinanya siapa? Allah. Berarti kan cuma wadah aja. Melanggar syariat. Nah, nah ini secara konsep bukan di dalam melanggar syariatnya dulu sebetulnya, tapi karena ada yang namanya kudroh hadisah ini. Karena ada yang namanya kudroh hadisah. Nah, kudroh hadisah itu nanti kira-kira seperti inilah ya, seperti ini. Kudroh hadisah. Ini orang ini dia nanti jadi tempat yang namanya kasab. Yang mana kasab itu sebelum jadi kasab namanya itu kudroh hadisah. Kudroh hadisah itu apa? Kudroh hadisah itu kuasa yang sebetulnya belum ke situ. Sebetulnya kudroh hadisah itu dia ciptaan Allah juga sebetulnya. Ada yang mengatakan ini amrun itibari, cuman saya nggak ke situ dulu ya. Jadi kudroh hadisah itu yang kita rasakan di kita itu kebebasan untuk memilih, itu yang kita rasakan. Nah, hakikatnya nanti kebebasan untuk memilih ini dia bertalian dengan perbuatan-perbuatan yang banyak yang kita bisa memilih. Misalkan tadi nempeleng, yang ngajajanan bakso, nah, terus apa tadi tuh berlari. Ini kan pilihan-pilihan. Iya kan, pilihan. Nah, ini pekerjaannya, ini af'alnya, pekerjaannya. Berlari, ngajajanan bakso, nempeleng, ini pekerjaannya. Tatkala pekerjaan ini hasil pada Zaid ini, tatkala ada di kenyataan, ini yang menciptakan siapa? Allah. Quran. Dia menciptakan Allah. Allah yang menciptakan ini. Karena Allah punya kudroh, Allah punya kuasa. Nah, tapi kudroh hadisah dia juga bertalian dengan ini. Bertalian juga. Jadi kudrohnya Allah itu bertalian dengan nempeleng. Maksud bertalian itu berkuasa Allah untuk menciptakannya. Kudroh hadisah pun dia bertalian dengan nempeleng. Dia pun bertalian dengan ngajajanan bakso, bertalian dengan berlari. Pertanyaannya sekarang, apakah kudroh hadisah itu dia bertalian dengan menggigil kedinginan? Tidak. Bertalian nggak? Tidak. Tidak. Karena orang menggigil kedinginan itu yang menggigil kedinginan bukan dia memilih untuk menggigil kedinginan. Nggak kuat. Gitu kan? Kamu kenapa? Dingin. Atau gak usah kayak gitu juga kali. Iya, gak usah. Bisa gak kayak gitu? Ya sih, sama orang-orang. Iya, gimana lagi udah kayak gitu. Berarti kudroh hadisahnya ada gak bertalian? Tidak. Gak ada. Lah, menggigilnya itu dia ciptaan siapa? Allah. Ciptaan Allah. Sama, nempeleng juga sebetulnya ciptaan Allah juga. Cuma nempeleng ini kudroh hadisah bertalian. Menggigil kedinginan kudroh hadisah tidak bertalian. Iya, ini sudah murni, sudah diciptakan oleh Allah murni, sudah tanpa lewat kudroh, bukan tanpa lewat kudroh hadisah tidak punya peran sama sekali. Sekarang saya tanya lagi nih, detak jantung, itu kudroh hadisah bertalian nggak? Nggak bertalian sama sekali. Banyak nggak yang tidak bertalian? Banyak. Orang gila nanti keluar perbuatan, bertalian nggak kudroh hadisah? Tidak. Enggak. Kita lagi tidur. Tidur itu kan ada yang gagah ya, kakinya nendang gitu loh, badannya balik kanan, balik kiri gitu kan, ada suaminya di tabok. itu bertalian ke kudroh hadisah itu? Tidak. Enggak bertalian. Itu diciptakannya sama siapa? Allah. Sama Allah. Dalam kenyataannya, kudroh hadisah tidak bertalian. Nah, jika perbuatan ini ada di dalam kenyataan dan kudroh hadisah bertalian dengannya, maka perbuatan ini nanti disebut kasab. Jadi di Zaid ada apa? Ada kasab. Mudahnya dulu seperti itu. Nah,
Sekarang pertanyaannya adalah yang menjadikan ada pada kenyataan. Apakah kudroh Allah plus kudroh hadisah, atau kudroh hadisahnya saja, atau kudroh Allahnya saja yang mengadakan pada kenyataan? Kudroh Allah dan kudroh. bisa. Nah, yang mengadakannya ini, Yang- yang bertanggung jawab mengadakan. Jadi kalau ditanya ini ciptaan siapa begitu? Oh, Allah. Allah saja tetap. Jadi adanya di dalam perkataan, di dalam kenyataan, tetap yang bertanggung jawab secara utuh di dalam mengadakan Allah. Makanya sekarang kita lihat nih, mabuk lagi, ya. Mabuk Mabuk ini dia perbuatan yang bertalian dengan kudroh hadisah tidak? Bertalian. Bertalian kan? Iya. Sekarang Allah menciptakan mabuk pada siapa? Pada Zaid. Yang mana pasti kalau Zaid ini berakal didahului oleh keinginan mabuk dari Zaid. Iya. Dan Zaid memilih dengan sadar untuk mabuk. Tapi tatkala mabuk yang menciptakan siapa? Allah. Pertanyaannya, yang mabuknya siapa? Jahil. Tuh kan tetap yang mabuknya Zaid, bukan Allah. Oh iya. Ceng. Tetap. Ya kan? Yang mabuknya tetap Zaid. Maka mabuk ini adalah kasabnya Zaid. Oleh karena itulah Zaid ini akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Meskipun saya, kata Allah kira-kiranya, yang menciptakan mabuk pada dirimu, tapi kan yang mabuknya kamu. Dan kamu dengan sadar, kamu memilih. Mabuk. Dengan pilihanmu sendiri, kamu itu akan mabuk. Paham? Lah pertanyaannya, mabuk yang dipilih oleh Zaid, apakah itu sudah ditentukan oleh Allah? Sudah. Lah pertanyaannya, tatkala Allah Subhanahu wa taala menentukan Zaid itu dia mabuk, bukankah Allah itu sudah tahu bahwa Zaid ini akan mabuk? Tahu. Sudah tahu. Jadi Allah tahu bahwa Zaid akan mabuk, kemudian Allah menetapkan Zaid itu mabuk. Jadi yang salahnya siapa sebetulnya? Zaid. Zaid yang salah, soalnya Allah udah tahu Zaid kamu bakal mabuk, maka saya bikin kamu mabuk. Allah udah tahu kita bakal kemana pilihannya. Jadi bukan sama Allah ditentukan baru kita pengen. Lah wong kita nggak tahu ketentuan Allah sama kita itu apa. Cuman Allah tahu apa yang akan kita pilih. Karena Allah tahu apa yang akan kita pilih, tapi itu tidak akan terjadi jika tidak dijadikan oleh Allah, maka Allah menjadikan perbuatan yang ada pada kita berlandaskan apa yang Allah ketahui dari pilihan kita akan apa. Itulah kira-kiranya. Makanya nanti ada bahasa irodah kudroh ta'aluk dengan irodah ta'aluk dengan ilmu. Ta'aluk dengan ilmu. Begitu. Jadi Allah tahu Zaid akan mabuk, maka Allah menentukan Zaid mabuk, maka Allah menjadikan Zaid mabuk pada waktunya. Yang salah siapa? Zaid. Ya, yang salah Zaid. Namun sebelum ditentukan Allah udah tahu kok Zaid itu bakal mabuk. Terus kalau misalkan nanya Zaid, ya Allah kenapa engkau bikin aku mabuk? Jawaban Allah kira-kira gimana? Kan udah ditentukan. Iya udah ditentukan kan jelas. Mabuk kan. Supaya kamu mau. Kira-kira begitu. Lah kok nanyanya sama Allah, ya kamu ngapain mabuk? Berarti salah pilih. Ya salah pilih dia. Kenapa nggak pilih yang lain? Kenapa nggak pilih yang lain? Mau pilih berlari. Ya. Jadi Allah tahu sebelum menentukan, bukan Allah menentukan kemudian tahu. Tidak ada kemudian itu. Tidak ada kemudian. Dari awal Allah sudah tahu. Dari awal Allah sudah tahu. Maka dari itu Allah menentukan. Maka dari itulah terjadi. Ya, sekarang kalau mau nanya Zaid itu kenapa saya mabuk, mau nanya sama siapa? Ya, sendiri. Gitu sama dirinya sendiri. Ya sama dirinya sendiri lah. Kamu kenapa mabuk? Nah disitulah kurang lebih lah. Ini pemahaman mendekatkan saja. Ya kurang lebih. Dan kalau kita sampai salah dalam hal ini, kita nanti masuk kepada salah satu madhab, salah satu dari dua madhab yang
bisa jadi dekat kepada kekafiran, yaitu apa? Jabariyah dan Qadariyah. Nanti ini belum masuk ke landasan argumentasi berpikirnya belum. Ini baru apa yang harus kita i'tiqadi saja. Landasan berpikirnya, Ustadz, kenapa Jabariyah salah? Kenapa Qadariyah salah? Nanti di penjelasan yang kapan-kapan. Karena kita kan mau tamatin dulu matanya aja dulu gitu, supaya kita punya gambaran utuh apa sih sebetulnya yang dibahas dalam ilmu akidah. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada. Kalau saya masih yang tadi Pak Ustadz. Gimana? Ayo gimana? Kalau yang perdebatan sebenarnya, kalau mungkin pertanyaan sederhana ya. Sebenarnya kalau dalam perdebatan itu level mana yang harus Didebatkan. mau mendebat itu teh harus yang punya pemahaman level mana gitu. Ketika tentang itu didebatkan tadi yang tadi berdebat. Sebetulnya berdebat itu dia urusannya alim, sebetulnya urusannya orang berilmu. Udah berilmu. Sebetulnya itu dia urusan orang berilmu. Jadi orang itu di dalam belajar itu kan ada tahapan-tahapannya. Tahapan pertama di dalam belajar itu mengetahui kaidah-kaidah umum. Contoh misalkan kaidah umum bagaimana? Kalau dalam hal perbengkelan lah misalkan ya. Nih kalau kamu itu ada masalah, apa masalah mesin misalkan, ada masalah mesin. Kamu cek dulu nih baut-bautnya. Nah ini baut kayak gini, ini bautnya yang ini ya nomor sekian, ini nomor sekian. Dia ngerti nggak mechanical di balik kaidah itu? Tidak. Nggak ngerti. Pokoknya udah kalau dapat mur kayak gini, ini kuncinya. Mur kayak gini, ini kuncinya. Dia nggak ngerti mechanical-nya kayak gimana. Kalau kenal efeknya begini. Nah kalau kendor misalkan efeknya begini, dia nggak tahu kenapa misalkan kunci itu kok bisa pas dengan nomor kunci sekian. Ini hukum mekanikanya bagaimana, dia nggak tahu. Kemudian kok bisa ya kunci ini dia diputarnya cuma sekali-sekali, gimana caranya? Udah pokoknya gini, ini kuncinya kunci mahal nih, kunci bagus nih, nggak usah diputar-putar kayak ini, nggak usah, udah trak yang ada kan kayak gitu aja buat ngeluarin itu kan ya. Jadi dia nggak usah diputerin gitu kan. Nah pokoknya begitu aja udah, kerjain aja itu. Dia ngerti nggak kenapa dia itu satu kali arah tapi dia bisa ngebuka mechanical, apa namanya mechanical itu, prinsip kerjanya kunci itu dia ngerti nggak? Nggak ngerti. Meskipun dia nggak ngerti, dia fungsi nggak? Fungsi meskipun nggak ngerti. Itu enaknya punya guru bener tuh Haji. Enaknya punya guru yang benar itu, tatkala dia memberikan kaidah-kaidah umum meskipun kita nggak tahu apa prinsip kerja di belakang kaidah itu berfungsi. Kita misalkan sholat nih, rukun sholat berapa? 17. Ya udah kita tinggal kerjain aja. Kita tahu nggak perdebatan para ulama sebelum menentukan bahwa rukun sholat ini 17? Nggak tahu. Dan apakah kita harus tahu? Nggak juga. Lah wong fungsi. Iya kan? Nah, di dalam hal akidah ini agak sedikit berbeda. Di dalam hal akidah. Karena ada ulama menyebutkan kalau kamu cuman sekedar tahu kaidah-kaidah umum, tapi kamu tidak mengetahui mechanical di belakangnya, kalau di dalam hal mesin itu apa, sistem kerja di belakangnya. Misalkan kita tahu Allah ada, kita tahu Allah kidam, kita tahu Allah baqo, kita tahu Allah mukhalafah lil hawadits, kita tahu itu. Tapi itu kan kaidah umumnya. Tapi kita tidak tahu bagaimana landasan ini dibangun dalam pengertian yang kita sebut dalil. Kita tidak tahu dalilnya. Ada yang bilang itu orang kafir begitu. Nggak boleh taklid. Nggak boleh taklid kok. Nggak boleh taklid di dalam hal apa? Akidah. Nah kita sekarang kan cuma tahu kaidah umum aja kan. Kalau misalkan ada orang bilang perbuatan kita ini pada hakikatnya dia itu dibikin oleh siapa? Allah. Nah kita kan tahu itu kan. Betul. Dan kita tahu yang salah. Yang salah apa? Dibikin oleh kita sendiri. Kalau Jabariyah apa? Sama Allah. Dibikin oleh Allah. Cuma Dan kudur hadisnya nggak ada. Oh iya, kudur hadis. Kudur hadisnya nggak ada, sehingga tidak ada pertanggungjawaban. Itu siapa? Jabariyah. Kalau kita Ahlus Sunnah. Ada kudroh Ada kudroh hadis. Dia diciptakan oleh Allah. Ada kudroh. hadis. Coba saya tanya, gimana landasan berpikirnya ini? Karena ada pilihan benar dan salahnya. Namun dia memaksiat dan
Solehnya. landasan berpikirnya itu kenapa misalkan Qadariyah itu salah, yang mengatakan bahwa kita ini Berbuat sesuai berbuat, dengan bahwa perbuatan kita ini diciptakan oleh kita sendiri. Berarti nggak ada campur tangan Allah di situ. Iya, nggak ada campur tangan sama sekali. Iya. Kenapa itu salah? Makanya tidak Kenapa itu salah? Argumentasi yang menjadikan itu salah itu apa? Sehingga kita mengatakan dia salah, saya benar. Karena setiap tingkah kita kan melibatkan Allah gitu. Iya, tahu dari mana itu? Tahu dari mana? kalau mampu itu nama Lah, makanya itulah saya bilang kita itu tahu kaidah umumnya dulu gitu. ya. Iya kan? Nah, nanti bagaimana ini dibangun sehingga kita mengatakan kita yang benar, mereka yang salah, itu nanti dipelajari. Cuman kalau dari awalnya dia sudah salah, dia bisa dikatakan kafir gitu. Karena dari awalnya dia salah. Dari awalnya salah sudah kafir. Nah, kalau misalkan dia nanti benarnya ini tahu nggak istidlal di belakangnya? alasannya. Alasannya, argumentasi untuk mengatakan saya benar dan yang kedua ini salah. Salah. Kalau tidak tahu, yang penting i'tiqadnya benar. Bahwa perbuatan kita itu dibikin oleh Allah, tapi kita masih punya pertanggungjawaban karena disertai dengan kudroh hadis. Asal begitu saja, udah berarti kamu Islam. Taklid. Taklid. Ada yang mengatakan seperti, tapi ada ulama yang masih nyebut itu masih kafir gitu. Ada ulama yang menyebut kayak gitu. Lah sekarang kan kita gini, kalau kita taunya udah yang benar yang mana loh? Apakah yang benar dalam kenyataannya? Orang yang punya i'tiqad hanya sebatas i'tiqad, dia tidak memiliki landasan argumentasi ke dalam i'tiqadnya itu. Yang benar nanti di akhirat dia kafir atau tidak? Kayaknya Allah. Benar, berarti nggak tahu kan? Ya. Nggak tahu. Kalau nggak tahu, mending sekarang kita gimana di dunia ini? Tahu. Mending tahu. Mending tahu, karena kalau tahu nggak ada yang bilang kafir, nggak ada. Kalau tahu aman sudah. Kalau tidak tahu masih Laku. tanda tanya. Apakah benar Islam? Apakah benar mukmin di sisi Allah atau tidak? Masih tanda tanya. Bukan berarti kafir juga. Loh, kita nggak tahu juga kok. Ya kira-kiranya gini lah. Kalau misalkan Pak Anta kulit batal, kalau kita nggak ngomongin bermadhab ya. Nih, kalau misalkan sentuhan kulit, ada yang bilang batal, ada yang bilang nggak batal. Di akhirat yang benar mana? Ada satu. Nggak tahu kan? Tahu. Nggak tahu. Oke, kalau di akhirat kita nggak tahu yang benar mana, terus kita bersentuhan kulit, mending ngapain? Bodoh. Mending wudhu. Nah, kalau misalkan kita nggak wudhu, ya iya kalau di akhiratnya benar, nggak batal. Kita aman. Kalau ternyata kata Allah batal, berarti kita nggak ada sholat dong. Nah, itu kan konsekuensi berpikirnya seperti itu. Sekarang kalau ada ulama mengatakan bahwa kalau kamu tahu tentang akidah-akidah ini, hanya tahu kesimpulannya saja, hanya tahu i'tiqadnya saja, hanya tahu fungsinya saja, tanpa mengetahui landasan dalil di belakang apa yang kau i'tiqadi, itu kafir nanti di akhirat. Dan kalau itu benar gimana? Celaka kita. Terus bisa balik lagi nggak? Nggak bisa. Mudah-mudahan nggak bener kan gitu ya. Mudah-mudahan nggak bener. Cuman ya kalau bener gimana? Udah nggak bisa balik kita. Iya, siksa terus-terusan. Siksa terus-terusan udah. Nggak bisa balik udah. Wah kita bakal gitu. Ya Allah balikin lagi ke alam ini. Udah nggak bisa. Kaduhung tuh budu deui. Nah, kira-kira begitu. Kalau betul kaduhung tuh butuh doi. Jawabannya ke sholat tahajud ke 300 rakaat. Sia-sia. Sia-sia kan 300 rakaat itu akhirnya. Kira-kiranya seperti itulah. Ya. Nah makanya nanti harus ada setiap perkara yang berhubungan dengan akidah itu harus tahu landasan berpikirnya. Argumentasi di belakangnya harus tahu. Ya, karena kita ingin menyelamatkan diri begitu. Ya kalau misalkan kita udah tahu, terus nanti di akhirat tiba-tiba orang yang taklid juga bener lah gitulah kira-kiranya begitu. Kita rugi nggak? Nggak rugi. Lah mau ngajinya pahala kok. Ngajinya pahala, mengingat-ingatnya itu jihad begitu. Ya, dan lain sebagainya. Ini sudah bagus.
Hanya thariqah yang paling bagus itu thariqah itu ta'allum, thariqah. Dia wes dihapunkan ke Allah. Nah, ya itu. Ini nih. Kalau gini Pak Haji, kalau di dalam hal tauhid itu Allah udah bilang nggak bakal maafkan udah. Itu masalahnya. Oke, Ya, asal. nah, kalau misalkan bab sholat masih mending. Kalau bab sholat masih bisa kita berpikir seperti itu. Ya kita kan udah sholat, aduh gimana ya kemarin itu berarti kita tekan sholatnya kalau nanti di akhirat nggak diterima gimana ya? Soalnya kalau mau sholat itu ke masjid suka suntangan dulu kan. Sama suka suntangan dulu. Dan saya ini berlaku seperti ini sudah 15 tahun. Sekarang saya baru tahu kalau itu batal menurut Syafi'iyah gimana. Udahlah, mudah-mudahan dihapunkan ke Allah. Bisa gitu mah. Ya, lagian ada juga orang yang bilang Maliki bilang nggak batal, pasti ada juga kan. Ya udah kita sandarkan amalan kita ini ke Imam Malik, sebelumnya kedepannya tinggal ke Imam Syafi'i. Mudah itu. Dan kalaupun misalkan sekarang sholat kita ada khusyuknya nggak tahu juga kan. Sholat itu loh Pak Haji. Kalau kita pakai sejarah kita ada yang haram itu nggak diterima sama Allah. Nggak diterima. Di sejarah kita ada di badan kita ada yang haram, Allah nggak nerima. Tapi itu nggak qot'i dalam pengertian nggak diterima itu kalau Allah tidak memaafkan. Mudah-mudahan orang dihapunten kan gitunya. Mudah-mudahan Allah ngapunten. Bisa itu mah nanti kembali kepada masyiatillah, kembali kepada kehendaknya Allah. Tapi dalam hal tauhid ini satu Allah udah nggak bakalan ngasih ampun. Yang tadi mah furu nanti. Itu mah furu begitu dan Allah pun tidak mengatakan itu tidak akan diampuni. Nanti kembali kepada masyiatillah, kembali kepada judgement, kembali kepada persidangan nanti. Ya ada yang diampuni, ada yang enggak. Dan yang enggak pun sama Allah nggak diampuni, sama Rasul masih kena syafaat. Tidak putus harapan. Itu sama Allah nggak diampuni, sama Rasul nggak dapat syafaat, masih bisa dapat syafaat Allah. Banyak jalan. Tapi kalau udah putus kafir, udah itu mah. Mau dari Rasul udah Allah nggak ada. Udah nggak ada itu. Kalau udah kafir. Makanya coba di akhirat nanti kita ini kan bisa mengaku muslim. Tiap-tiap kita itu bisa mengaku muslim. Dan mengaku muslim itu mudah. Baca syahadat aja selesai. Tapi di sisi Allah, begitu kita ngobrolnya di sisi Allah. Di sisi Allah, bisa nggak kita mastiin kita itu muslim? Nggak bisa. Makanya supaya memastikan kita itu muslim di sisi Allah, bagaimana? Supaya kita memastikan kita itu muslim di sisi Allah, kita tahqiq keislaman kita, keimanan kita. Mentahqiq itu apa? Menyatakan senyata-nyatanya di dalam kenyataan bahwa kita itu muslim. Bagaimana caranya? Dengan mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifatnya Rasul, kemudian hari akhirat dengan dalil-dalil yang qot'i. Itu caranya. Karena kalau sudah seperti itu, kita sudah tahu, bukan kita ikut orang. Disitulah kita benar mukmin. Kita tahu. Ya, jadi kalau misalkan ditanya, percayakah Allah ada? Jawabannya udah bukan percaya. Oh, saya tahu Allah ada. Kamu masih percaya gimana? Mana yang lebih kuat itu, percaya apa tahu? Tahu. Kalau saya bilang saya itu percaya, husnuzon sama Allah, saya masuk surga. Contoh ya misalkan ya. Kuat mana dengan perkataan saya tahu saya ini masuk surga? Tahu. Kalau udah tahu itu udah. Cuman kan tahu ini harus berlandaskan sesuatu. Karena tahu ini dia tidak bisa hanya ucapan lisan saja. Begitu. Paham ya? Ada lagi aja pertanyaan. Yang ini Pak Ustaz, maaf. Yang bahwa kalau ahli sunnah itu kan ada kudroh hadisah. Terus tadi kan Zaid itu mabuk ya, itunya sama Allah, terus ada pilihan. Boleh nggak kalau kata Pak Ustaz apa? Dengan takdir Pak Ustaz? Dengan takdir, gimana? Yang ini jadi kan Allah itu ngejadiin Zaid mabuk ya. Apa sebenarnya kita bisa merubah si Zaid itu kan sebenarnya pilihannya itu kan mabuk karena kata Allah itu. Betul. Kata Allah itu bahwa Zaid itu mabuk. Terus sebelum kan itu udah takdirnya gitu. Boleh nggak si Zaid itu tuh berubah gitu nggak mabuk? Gini. Kalau apa? Kalau lihat ya, takdir itu dia urusannya dengan pengetahuan Allah.
takdir itu. Iya, hanya Urusannya dengan pengetahuan Allah. Yang mana pengetahuan Allah ini nanti oleh Allah ditetapkan. Ya. Dan itu sebetulnya tidak ada jeda. Karena sifatnya keduanya kodim. Sifat irodah itu kodim, sifat kudrah itu kodim. Jadi kalau pengertian seperti ini nih. Allah sudah tahu Zaid ini bakal mabok hari Rabu jam 7 pagi. Isuk-isuknya mabok. Kagok wae. Hari Rabu jam 7 pagi Allah sudah tahu bahwa Zaid akan mabuk. Dari kapan Allah tahunya ini? Azali. Pernahkah Allah tidak tahu bahwa Zaid itu akan mabuk jam 8, jam 7 pagi itu? Tidak. Nggak pernah nggak tahu kan? Iya. Karena kalau Allah pernah nggak tahu berarti Allah pernah bodoh. Dan itu mustahil bagi Allah kan? Berarti Allah tidak pernah tidak tahu. Nah, karena Allah tahunya Zaid itu akan mabuk, maka Allah menentukan Zaid itu mabuk tanggal sekian karena Allah tahu. Kenapa demikian? Karena kalau Allah tahu Zaid ini mabuknya jam 8, kemudian sama Allah dirubah jadi sholat duha, berarti pengetahuan Allah jadi bodoh. Jadi tahunya Allah jadi salah. Karena Allah tahunya mabuk, kejadiannya sholat duha, jadi salah nggak Allah ini? Jadi salah. Mungkin nggak Allah jadi salah? Nggak mungkin. Karena mustahil Allah jadi salah, maka semua yang Allah ketahui pasti Allah tentukan. Karena jika pengetahuan Allah tidak ditentukan, tidak dijadikan, maka pengetahuan Allah jadi salah. Ya maksudnya ini Pak Ustadz, yang ini kan bisa jadi aturan takdir tuh seperti ini. Nah ini kan belum selesai kan? Nah, sekarang gini, berarti Zaid mabok jam 8 pagi tadi. Itu apakah dia diketahui oleh Allah? Diketahui. Ditentukan oleh Allah. Ditentukan. Sekarang kalau Allah sudah tahu dan Allah sudah menentukan, pada waktunya datang jam 7 hari Rabu, mungkin nggak Zaid ini nggak mabok? Tidak mungkin. Nggak mungkin lah. Terus kepasehan bohong. Nggak mungkin udah. Cuman sekarang masalahnya begini, tatkala Zaid jam 6:30, kita lihat Zaidnya jangan Allah nih kan. Iya. Tatkala Zaid jam 6:30, apakah dia tahu bahwa jam 7 itu bakal mabok? Tidak. Enggak. Tapi apakah dia ada pengen dia mau mabok? Ada. Apakah dia mabok itu karena dia tahu akan mabok atau karena dia ingin mabok? Ingin mabuk. Bukan karena tahu. Tapi Berarti karena bisa ingin. merubah takdir berarti atau tidak? Tidak. Oh, Tidak bisa. Jadi memang- Kalau dalam pengertian maksud takdir itu apa yang diketahui oleh Allah. Jadi kalau misalkan Bu Haji bilang bisa nggak rubah takdir, sekarang saya tanya konsep takdir Bu Haji itu takdir yang di mana? Yang kalau tadi contoh yang Zaid mabuk mah ketika Zaid merubah pilihan gitu. Nah, kalau yang dimaksud takdir itu Zaid berubah pilihan, ya itu mah nggak ada yang dirubah. Apa yang Jadi dari dirubah? Allahnya memang Mabuk. bukan. Muat-muatnya memang dari Allahnya bukan mabok udah. Memang dari Allah bukan mabok. Jadi maksud takdir ini kemana? Apa takdir itu? Takdir itu adalah pengetahuan Allah dan ketetapan Allah atas suatu perkara. Mungkin nggak ingin seperti itu berubah? Tidak. Nggak mungkin lah. Kalau takdir itu dalam pengertiannya takdir itu dalam pengertiannya perbuatan masa depan yang akan kita laksanakan, mungkin nggak itu berubah? Ya mungkin. Mungkin aja pengertiannya perbuatan masa depan yang akan kita laksanakan kok. Ya sekarang kita maunya jajan bakso pas waktu nggak jadi ah. Yang jadi kan berubah juga. Ya. Cuman kan sebetulnya nggak ada yang dirubah, ada perbuatannya juga belum ada. Yang dirubah kan rencananya, bukan perbuatannya. Perbuatannya belum Takdir ada. dari Allah, kan udah dari dulu Quran, diajari soalnya. azalian takdir Allah sudah selesai. Ya. Gitu. Bahkan surga nerakanya juga dari ajali udah ditentukan. Iya. Bahkan nikmat apa saja di surga yang akan dia dapatkan sampai tidak ada akhirnya, itu pun sudah ditentukan. Hari ke-1 nikmat apa, hari kedua nikmat apa, hari ketiga nikmat apa, Sudah. di neraka siksa apa, udah selesai semua. Sudah detail aja makanya. Sudah detail, sudah selesai hidup kita itu di sisi Allah. Cuman kita mah tong bawa surga neraka apa aja ya, besok aja kita mau ngaji sampai jam berapa nih? Nggak tahu juga. Di takdir Allah itu sampai jam berapa? Nggak tahu juga.
Iya kan? Ya kupa Ustaz. Nah, ya makanya. Tuh kan, sebetulnya kan kuma Allah kan sebetulnya Iya, begitu. kuma Allah. Cuma kan kita kan enggak tahu gitu Allah deh. Kuma abi lah gitu kan. Kuma abi we da eta. Ada. Makanya kalau misalkan saya bilang ya, maksud gua bilang ya, ada ulama bilang kayak gini. Kalau di antara ciri kekafiran itu bisa mengkafirkan itu kalau kita bilang, besok jadi nggak berangkat. Terus kita bilang gini, Bisa. ya kalau mau ya berangkat, kalau nggak mau ya nggak berangkat. Itu kata sebagian ulama bisa kafir. Oh. Kalau dia yang coba ya, kapan dia jadi kafir? Kalau dia bermaksud kejadian besok itu tergantung kita yang membuat itu jadi kafir. Tapi kalau enggak mah nggak kayak gitu ya. Kita tahu dari awalnya juga besok ya udah selesai gitu kan. Itu cuma bahasa aja kumaha isuk lah ceritanya mun purunnya indit mun teu nya moal yang gak jadi masalah karena kita kan tidak menisbatkan itu kepada kita, bukan. Insya Allah pada umum. Bahasa halus. Kadang-kadang Mangga biar mual. kadang-kadang udah nggak mau juga takdir berangkat atau berangkat ya. Ini salah ya. Waktunya berangkat juga. Bangsa. Ini salam mukadimah sampai sini dulu ya. Ada satu sesi lagi nih hikam lebat. Ya apa favorit itu? Siap aja. Gimana di pause atau nanti Di pause ya. Di stop aja. stop ya? Di stop mohon.